Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bil khusus ada Bapak Camat, Pak Kepala KUA, Pak Kepala Desa dan semua aparatur pemerintahan dan para ulama di Kecamatan Cibinong. Sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Segini aja deh. Ya Allah, berikan pada kami keselamatan dalam agama, sehat dalam badan, tambah ilmu pengetahuan, dan barokah dalam rezeki. Apa itu barokah? Barokah itu thubutul khairil ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Dia bisa menempel pada makanan yang kita konsumsi, ada barokah. Makanya kalau kita mau makan suka minta Allahumma barik lana. Pengen supaya rizki yang kita makan itu mengandung barokah. Barokah juga bisa menempel pada suami, pada istri, pada pernikahan. Makanya kalau ada perkawinan kita suka baca doa barokallahu laka wa baraka alaikuma wa jama' alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga rumah tangga kalian barokah. Tuh. Di mana lagi nempel barokah? Di mana-mana ada. Tapi yang pasti barokah itu milik Allah. Yang punya barokah Allah. Kita kan sering baca at-tahiyatul. Banyak yang nggak hafal nih. Mungkin tahiyatnya versi 2 ini. Ulangi. At-tahiyatul mubarakatus. Semua penghormatan, at-tahiyat, al-mubarakat, semua keberkatan, as-salawat, semua kerahmatan, at-thayyibat dan semua kebaikan itu lillah milik. Lillah milik. Tapi Allah yang pemilik barokah itu bisa menempelkan kemana saja, memberikan kemana saja, menempatkan kemana saja, terserah. Nah, kita ambil contoh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad ketika berangkat Isra Mi'raj berangkatnya dari Al-Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan min Cibinong ila Bogor. Kenapa bukan min Cibinong ila Kampung Rambutan, tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil? Kenapa dari Masjidil Haram? Pasti ada sebabnya. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk umat manusia beribadah kepada Allah yang di Bakkah, yang diberkati dan petunjuk bagi seluruh alam. Oh, ternyata Al-Masjidil Haram itu mubarakan, diberkati. Kanjeng Nabi Muhammad akan berangkat terbang supaya selamat, supaya lancar, ngalah berkah dengan Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram punya berkah. Jelas sama jelas? Kenapa turunnya juga di Masjidil Aqsa, bukan turunnya di Cibinong, bukan turun di Bogor? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil. Pasti ini sering rajaban nih, apal. Karena ayatnya ini populer. Kenapa turunnya di Masjidil Aqsa? Pan ayat napugu ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haula, ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Oh, berarti Kanjeng Nabi Muhammad ketika akan terbang ke Sidratil Muntaha, ketika akan pergi bertemu dengan Allah, nambah bensinnya, nambah pertamaxnya, ngecasnya di Masjidil Aqsa. Itu namanya ngalah berkah. Hebat ya Quran ya. Iya, namanya juga Quran.
Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad juga kemudian transit di tempat yang namanya Bukit Tursina. Ngapain? Kata malaikat Jibril, Muhammad turun di sini sholat 2 rakaat. Selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, "Uni nggak anjeunna bena tepan di mana?" "Ya orang roti bunyi nang dia mau disepisan mene nyok baik ieu lah." "Tahukah engkau wahai Muhammad di mana engkau sholat tadi?" "Tidak, aku tidak tahu. Baru kali ini Jibril aku di sini." "Engkau sholat tadi di Bukit Tursina." "Apa itu Bukit Tursina?" "Tempat turunnya kitab suci Taurat kepada Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam." "Kenapa kok di situ?" Kanjeng Nabi Musa lihat ayatnya. "Falamma ataka nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Ternyata Bukit Tursina itu tempat turunnya Al-Quran, oleh Allah dinyatakan Al-Buqatul Mubarakah, lembah yang mengandung berkat. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, ketika akan lanjutkan penerbangan sholat 2 rakaat di Bukit Tursina, berarti ngalap berkah dengan Bukit Tursina. Berarti Bukit Tursina adalah lembah yang barokahnya ngalap berkah tabarukan, tempat turunnya kitab suci Taurat. Saya tanya ibu-ibu, yang lebih berkah tempat turun Taurat apa tempat turun Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad saja ngalap berkah dengan tempatnya turun kitab suci Taurat, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan Gua Hiro tempat turunnya Al-Quran? Tanya tuh orang-orang itu. Oh, berarti yang diamalkan oleh warga umat Islam Indonesia, yang diamalkan oleh NU, bener NU, yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Saya ulangi, mana yang lebih berkah? Tempat turunnya Taurat apa tempat turunnya Quran? Quran apa Taurat? Berarti panjenengan boleh ngalap berkah dengan Gua Hiro. Kenapa di bawah Gua Hiro ada tulisan haram ngalap berkah dengan Gua Hiro? Sebab dia sama dengan tempat lain. Mulane ngaji. Oh, berarti selama ini orang NU bener. NU bener, yang salah